contoh baik supaya anak melihat ayahnya, ibunya sedang baca Quran, salat, menjaga ibadah. Jujur saja, tanpa kita menyuruh anak itu, otomatis anak itu mengikuti orang tuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast CSAJ. Kali ini bersama saya Ade Rizal, dan alhamdulillah ya, saat ini kita sangat senang, kita sangat bahagia karena kita kedatangan seorang ulama, kita kedatangan seorang pendakwah yang begitu terkenal di Indonesia, dan juga seorang adik kandung langsung dari almarhum Syekh Ali Jabir dan penerus dakwahnya, yaitu Syekh Muhammad Jabir. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih saya sudah berkenan untuk hadir di podcast ini. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin. Masya Allah. Sudah lancar Syekh bahasa Indonesia? Insya Allah. Syuwaya. Masya Allah. Karena begini, saya isi kajian ceramah tabligh akbar hampir 1 jam. Setelah selesai, saya duduk, ada seorang jamaah sebelah saya dari panitia, orang tua lah. Beliau tanya, Assalamualaikum Syekh. Salam. Syekh, maaf, bisa bahasa Indonesia Syekh? Saya lihat, oh, nggak bisa Pak. Oh iya. Terus dia diam sebentar. Kok nggak bisa? Bisa, tadi ceramah kan 1 jam. Ya kenapa lari? Apa ini? Kan 1 jam saya udah ceramah. Beliau kayak ngobrol, setelah ngobrol, beliau tanya lagi, bisa bahasa nggak? Saya jawab, nggak bisa Pak. Kok nggak bisa? Bisa lah. Lucu. Masya Allah, lucu ya orang Indonesia. Sudah ceramah, bahkan beliaunya nanya pakai bahasa Indonesia juga. Iya, saya jawab pakai bahasa Indonesia nggak bisa. Beliau, oh iya nggak bisa. Baru dia sadar ini ya. Masya Allah. Sudah berapa lama Syekh dakwah di Indonesia? Sudah sejak 2011. Alhamdulillah. Hampir 15 tahun lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bersama dengan kakanda almarhum. Ya Allah yarham Syekh Ali Jabir, dia duluan, dia mengajak saya terus. Ya, sebelum dia saya alhamdulillah berkeliling dakwah beberapa negara terus. Beliau kapan ada waktu mampir saja ke Indonesia, mampir saja. Kalau di Indonesia saya yakin bahwa Syekh senanglah, nggak mau balik lagi katanya. Ternyata betul ini. Ternyata sekarang sudah cinta Indonesia. Allah barik. Masya Allah, Masya Allah. Iyakumullah. Yang kita ketahui kan almarhum Syekh Ali Jabir belum memiliki cita-cita ingin mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Nah, dengan cita-cita itu juga almarhum ya membangun sebuah yayasan dan pesantren tahfidz Qurannya gitu kan, sehingga pendidikan tahfidz Quran di Indonesia ini menjadi sesuatu yang ingin beliau wujudkan di Indonesia. Bagaimana menurut antum tentang masyarakat di Indonesia untuk tahfidz Quran ini? Masya Allah, betul, luar biasa. Almarhum Syekh Ali Jabir sejak dulu, bahkan sejak di Madinah kita fokus dengan Al-Quran. Alhamdulillah dididik sejak kecil bersama Al-Quran, di Masjid Nabawi bersama Al-Quran, terus sampai beliau datang ke Indonesia ingin mensyiarkan Al-Quran dan melihat masyarakat Indonesia antusias luar biasa. Di mana-mana ada pondok, ada pesantren, bahkan bapak dan ibu yang jamaatul masjid bikin baca Quran, bikin hafal Quran. Dari situ Syekh Ali muncul ide mau melahirkan 1 juta penghafal Quran. Bukan cuman baca saja, itu baca luar biasa, belajar itu luar biasa, tapi harapan beliau melahirkan 1 juta penghafal Quran. Kenapa? Kalau hafal Quran itu, kalau setiap hari dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, pasti dia atau seharusnya dia menjadi orang baik. Kalau dia menjadi orang baik, jadi insya Allah orang bermanfaat. Ya, karena Al-Quran kitab yang mulia yang bisa membantu kita menjadi lebih baik. Kalau penghafal Quran, misal 1 juta penghafal Quran, pasti di antara mereka ada doktor, ada profesor, ada pemimpin, ada polisi, ada tentara,
Semua ada dari, bukan semua jadi ustaz. Semua bukan. kalangan akhirnya ada penghafal Quran. Ada penghafal Quran. Subhanallah. Ya, dari penghafal Quran, insya Allah besok kalau dia jadi apa saja, insya Allah menjadi orang yang baik, orang saleh, yang bermanfaat, yang ikhlas, yang amanah. Itu harapan almarhum Syekh Ali Jabir, sampai beliau sering berkata, harapan besar kami ya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, pemimpin-pemimpin menjadi penghafal Quran. Masya Allah. Nah, bisa jadi, kenapa tidak? Ya, Karena itu siapapun yang dekat dengan Al-Quran, ya, pasti dia menjadi baik. Mau tidak mau, pasti dia menjadi baik. Karena Al-Quran barakah, memberkahi kehidupan kita, memberkahi urusan kita, memberkahi kegiatan kita, ya, memperbaiki akhlak kita. Seharusnya begitu. Karena itu semakin dekat dengan Al-Quran, semakin menjadi baik. Apalagi di setiap daerah, setiap kota, setiap negeri, kalau isi dengan Al-Quran, Allah menjaga, Allah menyelamatkan tempat ini dengan Al-Quran. Karena itu almarhum ingin melahirkan 1 juta penghafal Quran. Insya Allah bisa. Sudah mulai, Masya Allah. Kemarin saya ketemu Ustaz, kata beliau, menurut saya ketika almarhum Syekh Ali Jabir mulai program 1 juta penghafal Quran, sampai beliau syiarkan Al-Quran di program Hafiz Indonesia, di RCTI, di TV1, menajak mensyiarkan Al-Quran, membangun rumah-rumah tahfiz ya di mana-mana. Kalau kita hitung, kan susah kita hitung, kita nggak tahu yang semangat ya, yang termotivasi karena mendengar ya mengenai Al-Quran. Bisa jadi 1 juta sudah berhasil ya di mana-mana. Karena saya sudah keliling beberapa daerah, saya ketemu ya pemimpin, misalnya apa namanya, pembina pondok, pembina rumah tahfiz dan lain. Kata mereka, sejak saya lihat almarhum Syekh Ali Jabir memotivasi kami, jadi saya semangat. Masya Allah. Rumah saya wakaf untuk tahfizul Quran. Saya jadi ingin hafal Quran. Saya ingin anak saya hafal Quran. Itu maksud saya. Bukan 1 juta penghafal Quran dari kita sendiri, tapi dari seluruh ya pondok pesantren, motivasi supaya kita semua membantu hafal Quran. Semoga pahala mengalir kepada almarhum Syekh Ali Jabir dan semua yang bergabung dalam program Al-Quran, baik ustaz, ustazah, donatur, orang tua asuh, semua mendapatkan pahala dari Al-Quran. Walaupun mereka mungkin di antara donatur, orang tua asuh, mungkin dia enggak hafal Quran, bacaannya masa terbata-bata, tapi karena dia bergabung dalam program Al-Quran, ingin melahirkan para penghafal Quran, yakin mendapatkan pahala Al-Quran yang sama. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Tapi untuk berdakwah tentang tahfidz Quran di Indonesia, menghafalkan Al-Quran di Indonesia ini, di zaman sekarang tentunya memiliki tantangan yang begitu besar, Syekh. Kenapa? Karena era digital yang begitu masif. Sekarang setiap anak bahkan sudah memegang HP masing-masing. Bahkan mereka lebih senang untuk main di HP daripada bermain bersama keluarganya. Nah, bagaimana menurut Antum tentang anak-anak supaya mereka lebih senang dengan Al-Quran daripada mereka senang dengan HP atau kehidupan yang lain yang melalaikan? Bagaimana menurut Antum? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada santri-santriwati yang berdiam di pondok, yang menginap di pondok, bersyukurlah kepada Allah karena kita punya pondok, punya ma'had yang bisa di situ mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena di pondok di mana-mana anak santri itu tidak boleh pegang HP. Ya, kecuali seminggu sekali nelfon ke orang tua atau lain. Ketika perlu saja. Ya, ada keperluan, ada hal yang penting baru. Itu bersyukurlah kepada Allah karena membantu anak-anak supaya jauh dari HP, dekat dengan Al-Quran. Supaya sejak kecil dia membiasakan diri membaca Al-Quran, membiasakan diri salat, membiasakan diri beribadah. Biasa lama sama Al-Quran supaya besok kalau sudah lulus, sudah selesai, dia berkeluarga, dia punya anak, punya usaha, punya kerja, dia nggak mungkin lupa masa lalu yang dari pagi sampai malam berquran, nggak mungkin dia tinggalkan Al-Quran. Seharusnya begitu. Ya, karena itu bersyukurlah kepada Allah kalau ada tempat
ada program yang membantu kita, karena kita sendiri kadang-kadang agak susah. Bukan seorang anak, malah yang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu susah. Iya, susah kan biasa. Karena itu kalau orang tua bertanya kepada saya, Syekh, gimana cara supaya anak itu suka membaca Al-Quran lebih daripada suka memain HP? Banyak orang tua bertanya seperti itu. Saya jawab begini, tergantung orang tua. Maksudnya gimana? Ya kalau anak melihat orang tua main HP terus, jadi anak itu suka main HP, mohon maaf itu. Jadi anaknya mencontoh orang tua. Mencontoh orang tua itu menjadi contoh baik untuk anak. Jangan sampai orang tua yang main HP dari pagi bukan HP, disuruh anak, ayo jangan main HP terus ya, baca Quran. Ya, nggak bisa kan? Ya, harus kita menjadi uswatun hasanah dulu, contoh baik, supaya anak melihat ayahnya, ibunya sedang baca Quran, salat, menjaga ibadah. Jujur saja, tanpa kita menyuruh anak itu, otomatis anak itu mengikuti orang tuanya. Tanpa kita memaksa, karena setiap hari melihat orang tuanya membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, bangun qiyamul lail, menjaga salat, jadi anak itu suka. Nah, karena itu tantangan besar bagi orang tua dulu. Ya, karena itu kita berusaha atur waktu. Kita bukan artinya menghabiskan waktu sama Al-Quran, bukan. Tapi aturlah waktu. Sebagaimana ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk HP, ada waktu senang, ada waktu santai, ada waktu untuk Al-Quran. Walaupun sebentar setiap hari, yakin itu insya Allah memberkahi waktu kita. Dan kita menyampaikan kepada anak-anak kita, kalau antum meluangkan waktu bersama Al-Quran setiap hari walaupun sebentar, itu membahagiakan anda, menyelamatkan anda. Kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Jangan hanya sebagai orang tua maupun sebagai guru, ustadz dan ustadzah. Itu pesan dari saya juga untuk para guru. Jangan hanya memaksa anak untuk membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tanpa kita memberitahu, memotivasi mengenai keutamaan Al-Quran. Ya, apa yang kalian dapat kalau baca Al-Quran? Apa yang kalian dapat kalau bisa menjadi ahlul Quran di dunia dan akhirat? Ya, diberkahi oleh Allah, diselamatkan dari segala keburukan, kuburan yang menjadi raudhah min riyadil jannah, yaumul qiyamah menjadi orang yang mulia dalam naungan Allah, membahagiakan orang tua, terus memotivasi anak-anak. Apa yang dapat dari Al-Quran? Ya, membahagiakan kalian dunia akhirat, memberkahi, menyelamatkan kalian. Sampaikan keutamaan Al-Quran supaya mereka suka, supaya mereka mau, supaya mereka semangat membaca maupun hafal Al-Quran. Karena biasa seorang itu kalau tahu apa yang dia dapat, apa balasannya atau apa manfaatnya. Ya, biasa kalau seorang bekerja, kalau bekerja di sebuah tempat, dia tanya dulu gajinya berapa, minta bayaran. Iya, minta bayarannya berapa. Kalau saya kerja 30 hari 1 bulan, dari pagi sampai siang sampai sore, apa yang saya dapat? Dapat gini, dapat gaji, dapat misal ada uang buat kontrak rumah, transportasi, ada makan siang. Jadi dia termotivasi ini, luar biasa. Karena itu biasa manusia ingin tahu apa manfaatnya. Kalau saya baca Al-Quran, apa yang saya dapat? Ya, bukan cuma di akhirat saja, melainkan di dunia dapat. Barakahnya, keselamatan, kesembuhan. Al-Quran itu kitab keajaiban. Maksud saya, bagi seorang tua, seorang ustazah guru, wajib memotivasi anak-anak dengan kebaikan, keutamaan Al-Quran, supaya mereka semangat berkenan dekat dengan Al-Quran dan selalu berdoa. Nah, sebagai orang tua, saya pesan kepada orang tua, khususan kepada orang tua yang sudah capek sama anaknya, sudah malas. Saya sudah suruh berkali-kali, nggak mau, anak saya susah, anak saya begini, anak saya nakal, anak saya. Banyak orang tua yang kata seperti itu. Saya yang pertama bilang, jangan orang tua yang berkata anak saya nakal. Mohon, tolong. Jangan ada yang bilang anak saya susah.
Anak saya nakal. Jangan mengucapkan kalimat yang tidak baik terhadap anak-anak. Usahakan berikan kalimat yang baik. Ya, anak saya paling nggak mau. Anak saya mudah-mudahan. Jangan ya bilang sama anak, apalagi di depannya, kamu nakal, kamu ini nggak mau. Coba lihat orang yang lain hafal Quran, coba lihat di TV. Ini jangan seperti itu. Jangan. Jadi mencoba untuk berbicara lebih baik. Berbicara, ya kamu ini orang baik, insya Allah bisa. Saya ingin antum menjadi orang baik. Al-Quran itu manfaat bagi kalian. Jadi kalimat-kalimat yang baik, bahasa-bahasa yang lembut. Jangan ancam, jangan maksa dengan kalimat yang tidak baik. Terus yang kedua paling penting, doakan anak. Doakan anak. Ya, orang tua doanya mustajab untuk anaknya. Doakan untuk anak-anak. Ya Rabb, jadikan anak saya anak saleh. Jadikan anak saya anak salihah. Ya Allah, mudahkan bagi mereka. Jadikan dia hafal Quran. Apa harapan orang tua? Apapun cita-cita orang tua untuk anak-anak, jangan tinggalkan doa. Jangan merasa saya bisa mendidik anaknya sendiri. Cita-cita bisa berhasil dengan usaha perjuangan kita sendiri, nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Karena itu sebagai orang tua selalu berdoa untuk anak, semoga ya Rabb dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang tua mustajab. Masya Allah. Berarti tadi yang paling utama adalah kita memberikan contoh terlebih dahulu ya kepada anak ya. Karena agar lebih mudah untuk dimengerti sama anak, untuk jangan main HP, baca Quran saja. Nah, orang tuanya mencontohkan, kalau misalnya orang tuanya main HP, kan ayah saya atau ibu saya juga main HP. Seperti itu. Karena kesalihan anak itu tergantung kesalihan orang tuanya. Bahkan kalau orang tua menjadi saleh, insya Allah anaknya dan keturunannya menjadi saleh. Amin. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, bagi seorang yang selalu khawatir, selalu takut untuk anaknya, gimana besok, gimana masa depan, apakah dia jadi saleh, jadi salihah, apalagi besok dia kehidupannya gimana, kebutuhan sehari-hari. Allah berfirman, caranya, solusinya gimana? Ya, qal falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Di surat An-Nisa qala ta'ala walyakhsha alladhina taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Kalau takut besok tinggalkan anak dan keturunan, selalu takut, selalu berfikir untuk mereka. Apa kita siapkan rumah, siapkan tanah, siapkan uang buat mereka? Kata Allah, falyattaqullah. Maka kalian, wahai orang tua, bertakwalah kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida. Artinya apa? Kalau kalian bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang baik, yang benar, ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita. Karena itu yang pertama, orang tua menjadi contoh baik. Yang kedua, memotivasi anak dengan kalimat-kalimat yang lembut, yang baik, ya, dan juga usaha jangan memaksa, jangan mengucap kalimat-kalimat yang tidak pantas terhadap anak. Ya, sampai anak itu merasa tertekan, merasa dipaksa. Jangan. Terus yang ketiga apa? Doa kepada Allah supaya merasa, ya Allah, saya nggak bisa, saya nggak bisa mendidik anak, walaupun saya dokter, saya profesor, saya berilmu, saya syekh, saya ustad, saya sendirian nggak bisa. Karena itu serahkan kepada Allah. Laisa 'alaika hudahum, kamu tidak memiliki hidayah kepada mereka. Selalu berdoa memohon kepada Allah. Sebagai orang tua, kesempatan doa kita mustajab untuk anak. Kita berdoa, yakin kepada Allah, semoga suatu saat Allah berikan hidayah, Allah mengubah anak itu menjadi sesuai cita-cita orang tua. Masya Allah, Masya Allah. Terkadang Syekh, ada anak itu yang sudah punya semangat gitu kan untuk menghafal Al-Quran, tapi takut, keder duluan. Kenapa? Karena kan Al-Quran tebal seperti ini. Wah, bagaimana saya menghafal seperti ini? Di sekolah aja kadang disuruh ngafal ini itu dia nggak bisa. Nah, ini mau menghafal Al-Quran yang mushaf Al-Quran itu tebal, nah itu sudah takut duluan. Menurut antum bagaimana tips dan triknya supaya anak-anak itu mau menghafal Al-Quran, tidak takut duluan dengan Al-Quran walaupun
jumlahnya banyak seperti itu. Betul sekali. Bahkan bukan hafal, bahkan baca saja. Iya. Banyak yang mau baca 1 juz, 2 juz, melihat itu 20 halaman, 40 halaman. Jadi nggak jadi. Oh, berat ini lama. Ya. Yang pertama, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri." Allah memudahkan Al-Qur'an sebenarnya. Buktinya bahwa sebelah kanan kiri banyak orang yang sudah hafal Quran. Umurnya 10 tahun, belum bisa bahasa Arab sudah hafal Quran. Orangnya 20 tahun hafal Quran. Orang tua sudah umurnya 60 tahun baru proses hafal Quran, sudah hafal Quran. Berarti anak yang masih kecil dia bisa hafal Quran. Orang tua yang sudah tua bisa hafal Quran. Berarti tidak ada batasan. Tidak ada halangan. Tidak ada batasan umur, halangan sesuatu kemampuan. Tapi memang beda-beda orang. Ada yang bisa, ada yang... Intinya mulai saja dulu. Mulai saja dulu. Intinya bagi seorang yang ingin hafal Quran, mulai aja dulu. Ya, hafalan Quran sering saya bilang, hafalan Quran itu seperti proyek. Seperti proyek. Iya, proyek. Gimana proyek ini? Kalau kita mau buka usaha ataupun ya proyek, kita sebelum mulai pasti namanya ada takhtit, ada rencana, ya gimana tempatnya di mana, butuh modal berapa. Kita selalu berpikir sampai kita catat kan, meeting ya bersama ahlinya, bikin itu biasanya butuh modal berapa, ada sekian, ya terus balik modal kapan, ya bikin ada, itu namanya takhtit, rencana. Begitu kalau ingin hafal Quran, pikir dulu, saya mau hafal Quran, ya ini berapa halaman, banyak, ini butuh ustad, ya cari ustad dulu, gurunya. Terus mau hafal Quran misal selama 2 tahun atau 3 tahun. Jangan cepat, jangan bikin hafal Quran secepatnya. Ya. Kalau cepat hafal pasti cepat lupa. Ya. Jangan mengikuti program yang hafal Quran dalam 2 bulan. 2 bulan hafal. 1 bulan. Ya 4 bulan. Ya bisa. Tapi bulan berikutnya lupa lagi Al-Quran. Ya enggak usah cepat-cepat, enggak usah buru-buru hafal Quran. Bikin rencana misal 2 tahun. 3 tahun, 5 tahun, enggak apa-apa. 5 tahun. Kalau 5 tahun berarti 1 hari berapa? Tidak usah 5 jam, 6 jam. 1 hari 1 jam. Ini proyek kita. Berarti setiap hari 1 jam. Saya mau 1 halaman saja. Atau itu saja itu. Berarti 1 hari 1 halaman. Atau setengah halaman bisa. Jadi setiap bulan sekian. Nah, nanti setelah hafal muraja'ah. Itu namanya proyek, ada takhtit, rencana. Nah, begitu pelan-pelan, insya Allah bisa hafal Quran. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqamah, ada guru. Atau kita kasih kesimpulan. Yang pertama ada niat. Ada niat. Niat yang baik. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, kalau kita bahas niat ini perlu waktu yang panjang. Intinya luruskan niat, ikhlas lillahi ta'ala. Saya ingin hafal Quran, ingin menjadi keluarga Allah, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin hafal Quran lillahi ta'ala. Bukan supaya terkenal hafiz, qari dan lain sebagainya. Bukan. Saya tidak nunggu pujian dari manusia sama sekali. Hanya ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat. Yang pertama, bikin takhtit, rencana. Kalau rencana khutbah itu mungkin nggak bisa sendirian, berarti perlu guru. Walaupun online misal, saya agak sibuk, saya nggak bisa, misal sebagai orang tua, saya umur saya 40, saya sibuk bekerja, saya begini, ya nggak usah ikut ke pondok, ke pesantren, ke masjid, bisa melalui online. Guru tahfidnya online? Guru tahfidz online bisa, misal setiap hari 1 jam, setengah jam. Bisa diatur waktunya. Mohon maaf Ustaz, saya kerja di pagi hari, siang hari, saya bisa habis asar. Ya insya Allah dapat guru online bisa. Walaupun sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, belum tamat khatam Quran 30 juz, intinya dia selalu bersama Al-Quran. Itu beruntung. Walaupun cita-citanya belum berhasil khatam Quran 30 belum tercapai, tapi enggak apa-apa. Intinya dia bersama Al-Quran, itulah Ahlul Quran. Masya Allah, sungguh luar biasa. Mungkin terakhir kita ingin pesan-pesan dari antum
gitu kan, untuk penerapan Al-Quran di kehidupan kita ini, terutama di era digital ini, supaya kita selalu bersama Al-Quran. Boleh silakan saya disampaikan langsung, lihat ke kamera. Masya Allah. Pesan-pesan ke pemirsa sekarang kita sampaikan. Sebelum saya pesan, saya ada kisah singkat. Ada seorang teman saya di Madinah, dia suka setiap tahun mengajak keluarga, kerabat saja berinfak dan sedekah. Lalu dia kumpulkan dana, beliau pergi ke Afrika. Negeri Afrika ada beberapa kota, beberapa tempat yang kemiskinan mereka sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat, air bersih nggak ada. Bahkan air saja nggak ada sama sekali. Kehidupan mereka di desa, pedalaman, dan lain sebagainya. Makanannya susah, kehidupannya susah, dan lain luar biasa. Beliau suka mengumpulkan dana, beli sembako, kebutuhan, makan. Dia berusaha bawa beberapa orang yang bisa membuat sumur air di sana, ya walaupun susah, butuh dana besar, tapi dia berusaha mempersiapkan air dan lain sebagainya. Pernah kata beliau, pernah saya salah satu kota, saya kasih sembako ke setiap rumah. Kalau ada kesempatan, saya ketemu tuan rumah, ngobrol sedikit, ya saya fulan dari Madinah, apa yang saya bisa bantu, misal mungkin dia butuh obat sekian atau sesuatu yang kami belum bawa ke dia, ngobrol saja menenangkan hati mereka lah. Pernah saya masuk salah satu rumah bersama teman saya yang bisa menantar dia. Saya ketuk pintu sama teman. Anak itu membuka pintunya. Ayahnya ada, bapaknya, ya ada, silakan masuk. Kita masuk. Rumah yang sangat sederhana, dari kayu, dari apa. Dia masuk. Tuan rumah sedang baca Quran. Masya Allah. Kata beliau, kami masuk. Dia duduk di ruang, kami beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau lihat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut baca Quran. Subhanallah. Nggak tertarik siapa yang datang, ini langsung dibaca. Kami diam. Ya mungkin Bapak lagi mau selesaikan ayatnya, atau mau selesaikan halamannya, satu halaman baru mau berhenti, atau mungkin di akhir surat ini mau selesaikan suratnya, baru ya ke Bapak nunggu 1 menit ini. Setelah baca satu halaman, dia pindah ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Oh, panjang sekali bacanya. Sampai kata teman saya, ya Pak, kaifa halukum ya? Suruh tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Biasa kalau ada tamu, walaupun kita sibuk membaca Quran, biasa kita berhenti sebentar, kita menjamu tamu, betul enggak? Itu biasanya. Nanti setelah tamu pulang, baru kita lanjut. Walaupun kita salat, misal salat sunnah, misal di rumah, ya kita dengar ada tamu ada ini, kita cepat supaya bisa menjamu tamu dulu. Setelah dia pulang, baru kita lanjut. Tapi orang ini, masya Allah luar biasa. 5 menit, 7 menit halaman. Masya Allah luar biasa ini. Sampai anaknya datang, anak yang tuan rumah, dia bisik di telinga dia, oh ya siap. Tutup Al-Quran dikasih kepada anaknya pulang. Baru dia ya fiduli jamu tamu, ahlan wa sahlan, masya Allah Pak, dari mana masya Allah. Kata beliau, mohon maaf Pak, masya Allah luar biasa bacaan Quran itu. Mohon maaf, saya mau tanya Bapak, ini setiap hari baca berapa ini? Iya, penasaran saya ini. Karena biasa orang yang begitu sibuk berarti punya wirid setiap hari, mungkin 5 juz, 10 juz, 3 juz. Kalau Bapak berapa juz setiap hari, baca berapa? Kata beliau, saya nggak baca setiap hari. Kok nggak baca setiap hari? Maksudnya apa? Ini tadi masya Allah sibuk sampai nggak mau berhenti. Ya biasa baca berapa banyak? Saya nggak baca terus. Oh, gimana maksudnya? Tadi sampai sibuk nggak bisa menjamu tamu, wala sabah, wala baca Quran terus. Kata beliau, saya tahu pasti Bapak Ibu, ya Bapak yang ini penasaran ya.
Ya, alasan apa sampai nggak bisa berhenti bacaan Quran ditulis sama tamu? Kata beliau begini, Pak, di kampung ini kurang lebih ada 70 rumah, 70 warga. Yang ada Al-Quran cuma satu saja, giliran dari rumah ke rumah. Tadi barusan ini giliran saya. Masya Allah. Karena itu mohon maaf, saya nggak bisa sia-siakan waktu. Ketika anak saya datang, beliau bisik, Bapak, petugas datang, waktunya habis. Mau ambil Al-Quran, ntar ke rumah berikutnya. Kata beliau, saya nggak tahu besok kapan lagi giliran saya. Besok minggu depan saya nggak tahu. Allahu alam kalau Al-Quran datang lagi, saya masih ada atau tidak. Coba lihat. Mohon maaf Bapak Ibu semua, kita punya Al-Quran nggak? Di mana-mana punya. Kalau beliau ingin memberikan nasihat kepada kita semua, kalau dia tahu bahwa setiap orang di antara kita punya Al-Quran, bahkan di masa ini setiap orang di HP punya Al-Quran, kira-kira nasihat dari beliau apa untuk kita semua? Karena itu jangan tinggalkan Al-Quran, walaupun dalam kesibukan kita sehari-hari. Jangan sampai lewat satu hari 24 jam dari pagi sampai malam gak sempat membaca Al-Quran walaupun sebentar. Rugi orang yang punya waktu, kesempatan, sihat walafiat semua, tapi gak sempat menikmati hadiah dari Allah, yaitu Al-Quran. Ya, semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Allah berikan taufik kepada kita semua supaya bisa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran, supaya ya Rabb dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ahlul Quran yaumul qiyamah. Semoga kita mendapatkan barakahnya di dunia dan syafaat Al-Quran di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Amin. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Terima kasih Syekh, Masya Allah, ilmu yang begitu luar biasa, begitu bermanfaat. Insya Allah kami masyarakat Indonesia berusaha untuk menerapkan sebaik mungkin ya ilmu yang sudah disampaikan oleh antum ya di podcast ini. Alhamdulillah ya pemirsa channel YouTube Yayasan Syekh Ali Jabir, alhamdulillah telah berakhir sesi podcast kita kali ini bersama Syekh Muhammad Jabir. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi keberkahan untuk kita semua, menjadi sebab kita mendapatkan ridha dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk pemirsa jangan lupa like dan share video podcast ini kepada orang lain agar semakin bermanfaat, dan nantikan ya video-video podcast podcast di YouTube YSAJ berikutnya. Ya, saya Ade Rizal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Masya Allah, Syekh.